Singkatnya pertanyaan itu apa perbedaan Rabb dengan ilah? Sebab dua-duanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara bahasa Rabb memiliki banyak arti. Rabb bisa berarti pencipta. Rabb bisa berarti pendidik. Rabb bisa berarti pemelihara. Rabb bisa berarti pengatur. Seperti Rabb Allahumma warhamni, doa kepada orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni orang tua kami dan pelihara mereka sebagaimana mereka memelihara kami sejak kami kecil. Rabb di sana pemelihara. Rabb juga bisa berarti pendidik. Kita pernah mendengar di UIN atau beberapa perguruan tinggi Islam ada fakultas namanya Fakultas Tarbiyah. Berasal dari kata Rabba yurabbi tarbiyatan. Tarbiyatan artinya apa arti Fakultas Tarbiyah? Fakultas pendidikan. Berasal dari kata Rabb. Oleh karena itu Rabb mengandung makna pencipta, pemelihara, pengatur, pendidik, pengembang, dan yang sejenisnya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam di sana maknanya pencipta semesta alam ini, pengatur, ya, termasuk yang mengembangkan alam ini, termasuk yang memberi rizki kepada seluruh penghuni alam ini, dan seterusnya. Orang yang meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb di alam jagat raya ini, artinya satu-satunya penguasa, pencipta, pengatur seluruh alam, penjamin rizki, orang itu sudah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Maknanya meyakini Allah satu-satunya Rabb. Tidak ada Rabb lain selain Allah. Tapi keyakinan ini juga dimiliki oleh orang musyrik. Orang musyrik meyakini pemilik alam jagat raya, penguasa, pencipta ini Allah. Wa idza sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu bertanya kepada orang musyrik siapa pencipta langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah. Siapa pemilik arsy yang agung, pasti mereka akan menjawab Allah. Itu orang musyrik juga begitu. Tapi dengan keyakinan itu mereka tidak otomatis menjadi muslim. Yang pertama, mana Rabb. Kedua, nah ini yang inti, ilah. Apa makna ilah? Ilah maknanya al-ma'luh. Al-ma'luh itu al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Makna ilah adalah zat yang disembah karena kecintaan dan pengagungan. Oleh karena itulah maka orang yang meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb, mestinya konsekuensinya pasti orang itu meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya yang disembah, karena dia satu-satunya yang menciptakan, mengatur, merajai, menguasai, memberi rizki. Kalau dia satu-satunya, dia aja yang disembah, kan mestinya begitu, yang lain nggak berhak disembah. Konsekuensi dari tauhid ar-rububiyah harus melahirkan tauhid al-uluhiyah. Jadi ilah itu adalah sesembahan yang hak disembah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Makanya sering Allah kaitkan perintah untuk beribadah dengan alasan karena Allah telah menciptakan. Seperti contoh dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. Allah menyatakan, Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min
qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Ini menyuruh manusia untuk mengilahkan Allah. Ibadah. Kenapa? Alladzi khalaqakum, karena Allah telah menciptakan kamu. Menciptakan ini kan Rabb. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Kenapa manusia harus ibadah? Karena Allah telah menciptakan manusia dan seluruh alam ini. Jadi dari tauhid rububiyah wajib dilanjut kepada tauhid al-uluhiyah. Ini yang tidak dilakukan oleh orang musyrik. Orang musyrik meyakini Allah satu-satunya pencipta, tapi tidak menyembah Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Mereka menyembah Allah apa tidak? Menyembah. Orang musyrik menyembah Allah. Kenapa disebut musyrik? Karena selain menyembah Allah juga menyembah. Itu. Jangan sampai masa orang yang suka sholat disebut musyrik. Ada orang yang suka sholat tapi kita katakan musyrik. Ada. Kenapa? Karena selain dia sholat, saum juga nyembah ke kuburan, ke orang yang sudah mati. Katanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan selain Allah. Dia nyembah Allah, nyembah juga yang lain. Orang musyrik menyembah Allah. Orang musyrik tidak keberatan kalau harus ibadah kepada Allah. Yang mereka keberatan adalah harus meninggalkan sesembahan lain selain Allah. Seorang sahabat, Imran bin Husain, sebelum masuk Islam ditanya, kam ilahan ta'bud? Berapa sesembahan yang kamu sembah? Berapa ilah yang kamu sembah? Dia menjawab, sab'ah. Kaya dia. 7. Wahid fis sama, wasittah fil ard. 1 yang ada di langit, itu Allah. 6 lagi ada di muka bumi. Patung-patung segala macam. Lalu ditanya oleh Nabi, ilah yang mana yang paling kamu takuti ancamannya dan kamu paling harapkan rahmatnya? Dia bilang, alladzi fis sama, yang ada di langit. Akhirnya kata Nabi, u'budhu wahdah watruk ma siwah. Kalau begitu, sembah itu aja satu, tinggalkan sisanya. Akhirnya dia masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi orang-orang musyrik menyembah Allah karena meyakini Allah satu-satunya pencipta. Lalu kenapa disebut musyrik? Karena selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab.